kita akan menghadirkan Bang Tubagus Sailendra Wangsadi Sastra, CEO, founder dan CEO Chikin Indonesia. Ya. Bang Tubagus, apakah sudah hadir bersama kita semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Bang, bisa cerita dong, berbagi pengalaman bersama kita semua mengenai Chikin ID. Ya. Chikin ID, bagaimana membangunnya, apa saja pengalamannya, dan apa saja hal-hal yang perlu kita bagikan kepada masyarakat luas. Silakan Bang. Siap, terima kasih Bang Feby atas waktunya. Jadi di sini saya sebelumnya terima kasih banyak dengan Tribun Network dan Tribun News Depok yang telah mengundang Chikin Indonesia. Jadi bisa dibilang kami di Sirni itu adalah startup peternakan ayam yang fokusnya di industri pengembangan gitu untuk budidaya ayam sehingga ayam itu bisa lebih efisien terhadap penyerapan pakan yang mana pendapatan peternak bisa kita tingkatkan gitu Bang. Jadi kita di sini punya mitra peternak di Jawa Tengah yang mana kita pasang teknologi Bang, kita pasang teknologi untuk pengaturan iklim dan nantinya peternak bisa meningkatkan pendapatannya dan juga bisa mengefisiensikan budidayanya seperti itu. Itu mungkin sekilas tentang Chikin Bang. Jadi memang ini topiknya berkaitan ya dengan digitalisasi ya, gitu. Jadi Bang Tubagus, tadi kan disebutkan bahwa mitra dari Chikin Indonesia ada di Jawa Tengah. Apakah nanti juga akan bermitra dengan para peternak di Kota Depok atau wilayah Jawa Barat, Bang? Ya, betul. Memang untuk saat ini kami masih ada di Jawa Tengah ya, Bang. Tapi kami juga sudah punya banyak mitra bisnis ya, restoran, kemudian juga kebanyakan restoran sih, Bang. Kita juga supply untuk ayam potongnya untuk wilayah Depok gitu, ada berbagai macam restoran yang kita supply gitu. Nah, untuk ke depan di tahun depan ini di awal tahun kami berencana juga untuk ekspansi Bang di wilayah Jabodetabek ya, khususnya Depok. Nanti akan kita coba digitalisasikan industri peternakan ayam karena memang sudah saatnya ya Bang ya, di masa saat ini kita harus adaptasi dengan penggunaan teknologi. Digitalisasi itu jadi salah satu cara lah untuk kita bisa meningkatkan efisiensi nih, dan bukan cuman hanya peternakan tapi semua industri UMKM harapannya bisa upgrade gitu dari sisi manajemen hingga juga proses bisnis dari UMKM itu sendiri gitu. Bang, bisa diceritakan nggak Bang, Chikin Indonesia ini lahir kapan, lalu kemudian pengalaman berharga apa yang Abang dapatkan atau Chikin Indonesia dapatkan ketika mengelola usaha supply ayam ini Bang? Silakan Bang. Ya, jadi kami berdiri itu sebelumnya adalah kita peternak konvensional Bang. Jadi peternak konvensional, kita dulu punya kandang dengan skala kecil ya, dari mulai 3.000 ekor, kita mulai mengembangkan ke 15.000 ekor, dan ternyata dalam pengembangan usaha peternakan ayam itu kita ngeliat banyak masalah Bang. Salah satunya adalah masalah margin ayam itu tipis dan kita harus budidaya ayam yang mana sangat riskan terhadap penyakit, bahkan sampai dengan suara aja tuh juga ngebuat ayam ini beresiko untuk mati atau mungkin penggemukannya menjadi terlambat gitu. Nah, itu susah sekali nih bagi kita para peternak untuk mengontrol ini hewan Bang, makhluk hidup yang harus kita budidayakan dengan baik ya, sehingga kita bisa dapat penghasilan yang optimal. Dari situ kita ngelihat, oh sepertinya masalah ini juga dirasakan oleh banyak peternak. Bukan cuma kami, tapi juga teman-teman peternak lain di Indonesia gitu. Nah, kita ngelihat ternyata budidaya ayam itu kuncinya ada di nyaman Bang. Gimana caranya bikin ayam itu nyaman? Ketika ayam nyaman, ayam itu bisa menyerap pakan menjadi daging lebih optimal. Nah, kita ada teknologi Bang, sehingga 2020 kemarin kita coba kembangkan teknologi kita, hasil riset kita selama 3 tahun belakangan, dan itu kita sudah terapkan di 10 juta populasi ayam di Jawa Tengah seperti itu. Ya. Nah, kemudian masuk ke dunia digital gimana ceritanya, Bang? Ya, background saya sebelumnya bukan dari ilmu komputer atau dari teknik komputer. Kita nggak ada pengalaman IT sama sekali, Bang. Saya background itu dulu waktu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, cuman kami merasa ini eranya kolaborasi.
kita di sini punya tim teknologi yang mana bukan saya yang melakukan kerjaan untuk membangun teknologinya, tapi saya di sini sebagai peternak yang tahu nih masalahnya apa dan apa yang perlu kita tingkatkan dari usaha kita. Nah, dari situ kita kerjasama dan kolaborasi, Bang. Jadi menurut saya nggak punya background, tapi kita bisa nih bergerak untuk adaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan cara apa? Kolaborasi dan gotong royong. Seperti itu, Bang. Bang, dengan masuk ke ekosistem digital, keuntungan apa atau manfaat lebih apa yang diperoleh oleh Chikin Indonesia, Bang? Ya, nah dengan kita bisa menggunakan sistem digital, kita sebagai peternak tuh tahu, Bang, data, kita tahu poin evaluasi sebagai peternak. Jadi kita bukan peternak yang hanya beternak saja gitu untuk budidaya, tapi kita punya data, kita punya aplikasi yang mana bisa mencatat semua record atau poin evaluasi dari peternakan. Gitu. Nah, ketika kita punya data, kita bisa mengevaluasi nih untuk kebutuhan iklim, suhu, pakan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sepenting itu kita bisa harus peduli dengan data dan bukan cuma peternakan ya Bang ya. Semua industri, semua UMKM tentu perlu sekali data. Laporan keuangan kita harus rapi, manajemen budidaya atau manajemen usaha kita juga harus lancar. Itulah peran digitalisasi Bang. Kita ada akses keterbukaan informasi yang bisa kita jadikan kekuatan untuk bisa mengembangkan bisnis kita menjadi lebih baik. Gitu. Bang, pertanyaan terakhir nih Bang, apakah Chikin Indonesia terpengaruh oleh pandemi COVID-19, terutama PPKM darurat kemarin yang diterapkan di Jawa dan Bali, Bang? Betul. Nah, jadi gini Bang, sebelumnya itu kita sulit Bang untuk menjalankan usaha peternakan ya, karena kita ngelihat bahwasanya persaingan bisnis itu kalau kita hanya menjalankan apa yang sudah ada itu akan sulit kita untuk bisa menjadi berbeda gitu. Nah di saat pandemi ini kan kita dipaksa untuk bisa adaptasi Bang gitu. Kita berpikir keras jujur, sebelumnya kita tidak digitalisasi 2019 hanya peternak biasa, karena itu terjadi COVID di 2020 kemarin sehingga kita membuat Chikin, kita buat startup yang tujuannya untuk digitalisasi para peternak gitu. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita tidak terdampak Bang ya, malah alhamdulillahnya kita ada peningkatan penjualan dan juga peningkatan jumlah populasi ayam yang cukup signifikan akibat dari digitalisasi Bang. Gitu. Kita jujur di sini kita untuk saat ini nggak punya banyak peternak, kita di sini bukan punya kandang saat ini ya, tapi kita punya data gitu. Ibaratnya kayak kita bikin Gojek tidak perlu punya motor ya, tapi dia bisa punya transaksi dalam aktivitas mobilitas daripada motor itu. Nah, sama halnya dengan Chikin, kita tidak punya kandang, tapi harapannya dengan teknologi tersebut kita bisa meningkatkan transaksi dan juga usaha kita biar lebih bisa bertahan di era pandemi COVID seperti ini, Bang. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya Chikin.id ini Gojeknya ayam mengayam, kira-kira gitu ya, Bang ya? Betul, betul. Cuman di sini kita karena punya data, sehingga kita bisa nih Bang menyesuaikan kebutuhan ayam itu yang ada di peternak dengan apa yang dibutuhkan di bisnis gitu sih. Kita mempertemukan para peternak tadi dengan para UMKM pelaku bisnis F&B di mungkin Kota Depok juga Bang nantinya gitu. Oke. Luar biasa ini Bang Tubagus Sailendra Wangsa di Sastra. Kita doakan bersama Chikin Indonesia dan Chikin.id bisa sukses ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bang. Amin, terima kasih banyak semuanya. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan tayangan berikut ini.